Halo, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Ayo sambil nunggu yang lain. Nah, hari ini kita ingin ngebahas tentang introvert dan ekstrovert. Nah, tentunya banyak banget gitu kan ya dari kita yang selalu yang mungkin udah sering denger kata-kata introvert, ekstrovert gitu. Tapi sebenarnya apa gitu ya? Dan mengapa sih kita perlu tahu gitu? Karena tiap manusia itu kan kita diciptakan dengan sesuatu satu paket yang sudah khusus gitu ya, memang unik gitu. Jadi kita harus bersyukur gitu dengan potensi dan kepribadian yang memang sudah kita ada gitu. Tapi balik lagi dengan kita mengetahui tentang diri kita mengetahui kekuatan kita di mana, terus bisa mengembangkan potensi yang ada gitu. Mungkin itu bisa membuat kita lebih maksimal gitu ya, lebih maksimal dalam menggapai target-target kita gitu. Jadi sini kita lebih ke poin bagaimana kita mempelajari gitu ya, mempelajari tentang diri kita gitu dan bagaimana menyiasatinya gitu. Kalau memang ada sesuatu yang dirasa perlu disiasati atau sesuatu yang mungkin belum lengkap gitu ya. Nah, ini Teh Hesti udah gabung tuh, hadir. Halo Teh Hesti, Assalamualaikum. Halo. Nah, sekarang ada suara, ada ini gambarnya. Halo, Assalamualaikum Hesti. Alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hesti, hari ini senang banget nih. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Iya, kalau saya sekarang lagi semangat-semangatnya nih. Nggak tahu nih minggu ini memang lumayan ini apa semangat gitu ya. Jadi Hesti, nah sekarang kita langsung masuk ke tema kita nih ya, introvert, ekstrovert. Nah, tadi kan saya bilang sebenarnya manusia tuh memang diciptakan dengan yang beragam gitu ya. Kita nggak bisa semuanya sama gitu. Kita berharap dia sama seperti kita. Oh, sorry. Bahkan even itu anak gitu ya. Kita nggak bisa berharap kenapa sih dia kok nggak bisa apa cepat bergaul. Walaupun saya termasuk yang tipe yang cepat bergaul seperti itu. Nah jadi memang masing-masing mempunyai perbedaan gitu ya, kelebihan dan perbedaan. Kalau tadi saya bilang, kalau saya itu cenderung yang senang bergaul. Saya itu merasa kalau di keramaian itu kayak excited gitu, sesuatu yang menyenangkan gitu. Terus kemudian senang apa ya, karena dari dulu hobinya memberikan presentasi segala gitu. Jadi ketika saya menerangkan sesuatu, itu saya excited gitu, excited gitu. Tapi ada kalau saya lihat ke anak saya ya kayak Asraf itu cenderung mungkin similar ya, mirip kayak saya gitu. Dia anaknya bener-bener open gitu, welcome sama orang-orang baru gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak ke sekolah gitu, dia tuh tau-tau udah lari aja gitu masuk gitu. Padahal saya baru megang dia gitu. Jadi dia udah seneng gitu ngeliat temennya gitu, udah excited. Kalau yang Aslam, kalau Aslam ini memang sebenarnya kalau di rumah saya lihat dia senang berinteraksi dan dia itu termasuk yang funny guys gitu ya. Dia tuh lucu gitu. Dia senang membuat satu joke yang bikin kita tuh ketawa. Jadi memang dia orangnya lucu dan dia sebenarnya kalau di rumah komunikatif. Nah, memang kalau anak itu kan beda-beda ya. Saya tuh lagi mempelajari nih, Aslam ini sebenarnya masuk kemana gitu. Karena memang ketika di sekolah ternyata dia beda daripada di rumah gitu. Jadi dia lebih cenderung diam gitu dan agak susah untuk berkomunikasi di sekolah. Padahal sebenarnya di rumah dia aktif. Jadi kan menurut Hesti gimana nih? Jadi kan kita memang harus mengetahui gitu. Yang terpenting itu kita mengetahui karakter kita, karakter anak-anak. Jadi kita bisa melihat potensinya yang bisa kita kembangkan kan ya Hesti ya. Jadi sebenarnya introvert dan extrovert itu ternyata ada juga salah satu konsepnya di dalam pendekatan strength base ya, talent mapping, yaitu kalau dibilang bakatnya dulu pernah juga kita bahas, bakatnya Hmm. WOO, winning others over. Hmm. Orang yang memenangkan hati orang lain gitu, mudah memenangkan hati orang lain. Nah, Hmm. cirinya dari orang yang bakat punya dominan adalah kadang-kadang dia ditinggalin sebentar, 5 menit, udah punya Hmm. teman baru. Jadi Hmm. kayak Iya. say hi gitu, anaknya suka Hmm. dadah-dadah gitu. "Ah, bentar ya, pergi dulu ya gitu. Dalam waktu singkat dan kadang-kadang kalau bakatnya warnanya merah alias bakatnya dominan, merah dan kuning tuh kan kelihatan bedanya dengan anak-anak yang bakatnya abunya hitam dan abu-abu. Nah, yang merah dan kuning ini, yang winning other over, anak-anak dengan bakatnya bunya dominan, itu dia
dicirikannya salah satunya itu sangat erat kaitannya dengan extroversion ini, extrovert dan Oh. introvert. Nah, kalau di Hmm. psikologi sendiri sebenarnya introvert dan extrovert itu ada dalam sebuah spektrum. Jadi kayak kalau kita analogikan tuh garis dari introversi sampai ekstroversi itu kayak bagaimana seseorang menyalurkan energinya, apakah keluar dirinya alias ekstrovert. Kalau yang semakin semakin mendekati extroversion berarti dia akan lebih ekstrovert. Sedangkan kalau dia menghabiskan energinya ke dalam dirinya, jadi dia digunakan untuk berpikir, untuk merenung, untuk menyendiri, begitu. Untuk mencerna banyak informasi, itu biasanya itu yang kita sebut introvert. Jadi saya juga punya seorang kenalan, Mervin Yo, beliau itu mengembangkan apa yang disebut Introvert Network Asia. Jadi ternyata orang introvert ini bukan berarti dia nggak suka berteman, bukan. Tapi lebih ke saat dia menjalin pertemanan itu akan menjalin pertemanan yang bermakna, meaningful. Jadi bisa jadi pertanyaannya, saya ingat sekali waktu itu, karena kenapa ini jadi menarik ya? Karena kalau mau dibandingkan antara Aslam sama Ashraf misalnya, saya jadi ingat anak saya yang tengah, Hadid gitu, juga mengalami apa yang seperti yang Aslam alami. Hadid itu di rumah cerewet banget, ngomongnya banyak, kalau nyanyi marah-marah misalnya, suka teriak-teriak misalnya gitu, tapi sampai beberapa meter di sekolah dari TK itu dia akan diam. Diam itu bahkan yang kayak kalau kita nganter tuh pakai kode gitu, bahasa isyarat gitu kan, itu Iya, kayak secara body language kayak gitu kita ya tuh kalau mau minta sesuatu. jadi kayak nyebelin banget ya. Biasanya kan Heeh. gitu ya, kalau emak-emak tuh kayak Aduh, come ngomong sih on ngomong. gitu. Come on gitu kan. Sampai kemudian suatu ketika ya pertanyaannya adalah apakah dia punya sahabat di sekolah. Jadi saya, salah satu keuntungannya belajar psikologi adalah kita punya banyak kakak kelas psikolog ya. Adik kelas, kakak kelas gitu. Jadi kalau mau tanya, mau curhat tentang anak kita tuh langsung nanya. Nah, memang yang pertama, apa yang populer di masyarakat itu kan kadang apa, kita jadi kayak kalau dia berdiam di sekolah gitu atau memilih untuk diam, apakah itu termasuk apa namanya waktu kemarin Teh Medi bilang, apakah itu selective mutism, apakah itu Ah, selective iya. mutism gitu. Ternyata memang ada banyak diagnosa sampai kemudian bisa ada banyak pertanyaan sampai bisa ditegakkan diagnosa itu. Makanya mau misalnya anak kita introvert kah atau extrovert kah, tapi kalau kemudian kira-kira akan mengarah kepada satu jenis diagnosa tertentu, nah itu perlu bantuan psikolog atau psikiater. Jadi unik gini sih Hesti ya, kalau zaman dulu gitu ya, kalau kita ke sekolah kayak kakak saya gitu ya, dia nggak mau ngomong gitu ya, dia dengan dirinya gitu. Kakak saya termasuk yang introvert, ya, temennya cuma beberapa tapi berkualitas tuh. Hesti bener tuh, kalau orang-orang introvert tuh temennya beberapa tapi tuh berkualitas, bener-bener yang friendship gitu, yang sahabat gitu ya. Nah, kalau zaman dulu tuh kita kan hanya akan menilai bahwa ih dia mah pemalu gitu, anaknya pemalu. Tapi dengan berkembangnya zaman gitu ya, dan banyaknya penemuan-penemuan, akhirnya sebenarnya bisa jadi kenapa dia malu gitu kan, kenapa dia malu atau kenapa dia disorder gitu ya. Ternyata ada, akhirnya muncul juga yang namanya selective mutism gitu ya. Ini juga saya baru pelajari sejak beberapa minggu ini karena kasus Aslam gitu. Saya bingung gitu ya, ini masalahnya apa gitu. Tapi Hesti benar, kalau ketika kita sudah sampai, kita nggak bisa menjustis sendiri gitu ya, kita perlu berkonsultasi ke ahlinya dan sampai, karena ternyata selective mutism itu juga kalau yang saya baca gitu ternyata tuh banyak ya Hesti ya. Jadi faktor kenapa anak itu tidak mau ngomong di depan publik itu banyak, dan ternyata ada juga yang tipenya dia mau ngomong tapi nggak di depan publik gitu, cuma one by one dengan teman ketika lagi main di luar kelas gitu. Atau ada lagi dia nggak mau ngomong tapi ketika dia termotivasi, ini kepentingan untuk akademiknya, dia mau ngomong dengan gurunya aja gitu. Itu ternyata tuh banyak gitu. Itu yang membuka saya, oh ternyata banyak. Dan kita sebagai ibu tuh jadi belajar lagi nggak sih Hesti? Jadi belajar lagi yang memang yang terpenting adalah bukan bagaimana apakah anak kita introvert atau extrovert, tapi bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan juga anak-anak kita gitu. Karena bagaimana kita mengarahkan kalau kita nggak tahu sebenarnya mereka tuh bagaimana gitu, nggak sih? Iya, tapi kalau begitu nanti sudah langsung masuk ke kesimpulan terus kita bubaran nih. Oh gitu. Iya, yang menarik adalah saat
punya anak nih, Hmm. ternyata kemudian kita jadi ditantang lagi buat mengenali diri kita sendiri gitu loh. Yang Hmm. ternyata misalnya saat kemudian kita merasa nggak nyaman, kita ngelihat anak kita misalnya kesel, kenapa dia nggak gampang sih misalnya bergaul gitu, atau kadang-kadang kayak ada rasa kayak misalnya gini loh, kayak malu karena dia diem, jadi malah jadi perhatian orang, oh ya nggak sih, Met? Iya. Tapi gini dulu Hesti, ketika saya belum memahami ternyata banyak faktor yang membuat dia nggak mau ngomong gitu ya. Mm-mm. Awalnya saya juga kayak gitu sih, Hesti, memaksa gitu ya. Ayo ngomong dong gitu. Ngomong dong, kayaknya kalau sendirian teman, ih ini anak bikin malu banget sih kayak gitu kan ya. Tapi tapi nggak keluar ke anak, tapi ke diri sendiri, ya kenapa sih malu banget gitu. Tapi balik lagi setelah kita sebagai orang tua belajar gitu ya, oh ternyata sebenarnya bukan dia nggak mau ngomong gitu. Ada beberapa faktor, bisa jadi emang trauma, bisa jadi karena dia nggak nyaman, atau bisa jadi memang nervous ya, jadi lupa gitu apa yang mau diomongin gitu. Padahal dari rumah udah disiapkan gitu ya, udah dipelajari, latihan gitu. Karena di sekolahan anak tuh ada yang namanya show and tell. Tapi ketika di depan publik, dia mungkin nervous gitu, dia lupa semua. Nah ini mungkin juga bukan salahnya anak, bisa jadi kita sebagai orang tua gitu jarang ngajak anak untuk datang ke tempat-tempat ramai atau bergaul dengan anak lain. Nah ini yang mungkin salah satu yang saya rasa memang kesalahan dari saya gitu, terutama ya kalau sekarang PPKM atau lockdown memang kita nggak bisa ya keluar. Tapi ada satu masa saya merasa memang kami senangnya di rumah gitu, nggak. Padahal sebenarnya ketika anak-anak sedang masa perkembangan, sebaiknya kita ajak ke playground, dia berinteraksi sama temennya gitu, mengembangkan confidence dia gitu. Tapi ada yang terlewat nih dengan masanya Aslam seperti itu. Seperti itu sih. Gimana Hesti? Jadi tadi ada yang nanya gini, kalau kita udah tahu gitu ya, misalkan introvert atau dia ekstrovert, perlu nggak sih Hesti perlu nggak kita merubah, introvert nggak bagus gitu, jadi kita harus ke arah ekstrovert gitu, apa kita perlu gitu, ataukah be yourself gitu, tapi kembangkan menjadi kekuatan kamu gitu. Gimana Hesti? Mengubah orang menjadi orang lain itu kan kadang membuat orang menjadi nggak nyaman ya. Yang kadang menjadi jawaban dari kita gitu, mengapa kemudian kayak misalnya kita dulu gini, dunia ini punya standar yang sebenarnya standar kesuksesannya katanya untuk orang-orang yang ekstrovert. Pendidikan juga begitu, sekolah juga begitu. Yang dilihat adalah anak yang mau ngobrol, yang mau angkat tangan, siapa yang mau bertanya, gitu ya. Jadi yang dilihat kalau dia banyak bertanya, karena itu munculnya di perilaku dan itu lebih mudah dinilai oleh guru. Sedangkan kalau anak-anak yang pendiam, yang lebih banyak berpikir, lebih banyak merenung, itu yang lebih kurang aktif, itu jadinya mendapatkan nilai yang berbeda begitu. Jadi sebenarnya idealnya, kita bicara ideal nih, di sebuah dunia atau negara yang ideal, introvert dan extrovert itu akan mendapat tempatnya. Jadi setiap orang itu dengan keunikannya masing-masing, dia akan menemukan di mana tempat yang membuat dia paling nyaman gitu. Coba bayangkan seorang ekstrovert disuruh di belakang meja, belakang layar yang nggak boleh ketemu orang misalnya, atau sendirian mengulik-ngulik riset gitu, yang nggak ada yang namanya penemu, mungkin nggak ada yang namanya researcher, founder begitu. Jadi meskipun kita berusaha untuk mengubah, tadi saya lihat ada di pertanyaannya juga, seorang introvert menjadi extrovert atau seorang extrovert menjadi introvert, maka dia akan mengenali sejatinya dirinya pada saat nanti dia dewasa kelak gitu, bahwa oh ternyata meskipun saya bertemu banyak orang, dalam hal ini saya begitu, saya sendiri meskipun saya bertemu dengan banyak orang, saya membuat jejaring, saya membangun pertemanan gitu, tapi di saat-saat tertentu setelah pertemuan yang banyak itu, bertemu dengan 600 orang, dengan 1000 orang misalnya, maka energi saya habis, saya lebih memilih untuk membaca buku. Saya akan lebih memilih untuk mendengarkan musik. Nah, itu yang bisa membuat kita mengetahui kira-kira si anak kita gitu, itu sebenarnya perilakunya cenderungnya kemana, apa yang membuat dia nyaman.
Jadi Hmm. mungkin meskipun dia nantinya akan perlu menjalani tugas-tugas dalam hidupnya, misalnya dia perlu Hmm. beradaptasi ya. Kalau dalam hal ini kan, misalnya anak-anaknya Hmm. Teh Medi kan, dia Hmm. butuh beradaptasi. Kalau prediksi saya nih, sama perasaan saya nih sebenarnya, yang pertama adalah dia perlu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, yang belum tentu dia pahami bahasanya. Hmm. Sama-sama bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris Hmm. Inggris, bahasa Inggris Australia sama bahasa Inggris Bangkok, Bangkok kan beda banget ya. Iya, benar-benar. Jadi dan belum tentu si anak itu nyaman dengan Kondisi. situasinya dia yang baru. Hmm. Jadi karena ternyata selain bakat Wu, itu ada banyak bakat lainnya yang mendukung, yang bisa mendukung seseorang dalam beradaptasi di tempat baru. Yang terutama yang pertama adalah bakat adaptability. Kalau di Hmm. petanya talent mapping, kalau bakat U itu ada di kanan atas, deket influencing, tengah-tengah gitu. Deket di Hmm. bawahnya itu relating. Jadi bagaimana Hmm. menjalin hubungan dengan orang itu ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi. Hmm. Ada misalnya ada bakat relator. Bakat relator itu dia kalau menjalin pertemanan dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Jadi misal nih kita yang masih punya teman SD, teman SMP, teman SMA. Tapi ada juga orang yang kalau sudah selesai urusannya udah. Jadi kayak apaan sih? Contoh kayak bahasanya sih habis manis sepah dibuang ya. Padahal mungkin dia bukan berbakat relator, dia berbakat di hal yang lain gitu. Jadi kalau Hmm. urusannya sudah kelar, udah. Ada yang Beres. begitu, ada anak-anak Hmm. yang bakatnya includer. Includer dia senang bekerjanya dalam kelompok. Ada anak-anak yang bakatnya satu lagi tadi yang saya sempat sebut adaptability. Jadi adaptability ini dia orang yang mudah untuk berpindah-pindah di tempat yang berbeda-beda, tempat yang baru, fungsi Hmm. pekerjaan yang berpindah-pindah misalnya. Biasanya orang-orang yang jadi konsultan itu dia punya bakat adaptability karena dia mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Nah, di antara anak-anak kita, nanti kita akan bisa lihat mana sih yang mudah menyesuaikan diri, mana yang enggak. Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan. Ibunya sendiri sebenarnya nggak mudah untuk Nggak paham. beradaptasi. Hmm. Nggak mudah untuk beradaptasi. Jadi adaptability ibu misalnya rendah di bawah, pada saat ibunya belum siap untuk beradaptasi, mesti menyesuaikan anaknya untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. Jadi Hmm. kayak fasenya kita belum nih nyampe ke fasenya. Ada anak-anak yang sudah lebih mudah menyesuaikan diri, ada yang lebih, ada yang belum. Yang belum tuh bisa bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa dua Hmm. tahun, bisa 3 tahun baru bisa beradaptasi. Hmm. Buat anak-anak Hmm. yang adaptasinya itu dia lebih lambat, itu perlu kita kasih apa ya? Kayak misalnya nih ya, mau bepergian, Hmm. kita mau pergi ke mall, kita kasih tahu dia 3 hari sebelumnya Hmm. bahwa 3 hari lagi nanti kita mau pergi ya, gitu. Mau Hmm. kemana? Mau ke mall misalnya. Terus dalam 2-3 jam sebelumnya bisa diingetin lagi, adek nanti mau ke mall ya, gitu. Sehingga dia Hmm. punya waktu untuk dia menyesuaikan dirinya, menyiapkan dirinya. Jadi gini, kalau ngasih tahu jangan mendadak dong. Aduh, ini bahasanya remeh banget. Hmm. Jadi apa sih namanya? Ternyata selain bakat yang tadi ya, introvert dan extrovert itu ada banyak yang membentuk kepribadian seseorang yang kadang bisa menjadi bahan kita untuk Hmm. menyiasati si anak ini kira-kira kayak tadi ya, Teh Medi, Hmm. eh, kalau begini nanti kan bisa jadi peringkat 1 loh. Itu sangat berguna buat anak-anak yang punya bakat competition Jadi, atau hmm. significance, suka tampil. Aslam misalnya dia suka tampil atau dia suka bercanda, bakatnya Hmm. positivity kan berarti. Hmm. Hmm. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan. Kalaupun si anak ini introvert, tapi dia Hmm. bisa didorong untuk berperilaku yang seperti yang diharapkan oleh lingkungan dengan menggunakan bakat-bakat dia yang lain. Hmm. Hmm. Jadi, Esti coba nih, mungkin mungkin di sini kita udah ngomong panjang banget nih ya. Mungkin di sini Oh, juga oh. masih ada yang bingung gitu. Sebenarnya perbedaan
dasarnya dari introvert, ekstrovert itu apa gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan gitu ya, dijelaskan lagi lebih detail gitu. Kayak introvert itu sebenarnya ketika kita bisa dikatakan kita introvert, berarti apa sih yang ada di diri kita gitu, atau ketika kita ekstrovert itu apa yang ada di diri kita gitu. Kalau balik lagi ya, tadi extrovert dan introvert sebenarnya kalau di konsep psikologi itu ada di dalam suatu spektrum, di mana orang tersebut cenderung mengarahkan diri mereka ke energinya diarahkan keluar atau ke dalam. Kalau diarahkan keluar itu dia ekstrovert, cenderung ekstrovert, sedangkan kalau dia diarahkan ke dalam cenderung introvert. Jarang sekali ada orang yang ekstrim ekstrovert atau ekstrim introvert. Nah, itu Kalau kalau kita gambarkan ekstrim introvert itu dia berdiam diri di dalam kamarnya misalnya, bahkan kalau dibilang bukannya dia nggak mau ketemu orang tapi dia nggak butuh orang. Tuh, Eca bilang, Bu, iya sebenarnya bingung ekstrovert dan introvert. Ya, jadi mungkin kalau introvert kita dengan tadi Teh Hesti bilang kalau introvert itu lebih spektrum ke arah dalam kan ya. Orang-orang coba kalau saya tadi ngerangkum gitu ya. Jadi orang-orang yang benar dia lebih senang independen, dia tidak senang basa-basi kayak gitu ya Hesti ya. Apalagi cirinya nih Hesti. Mungkin dia bukannya dia nggak senang bersosialisasi tadi Kak Hesti bilang, tapi dia benar-benar memilih sosialisasi Menyendiri. yang kualitas, menyendiri itu salah satu ciri khasnya juga gitu, menyendiri kayak gitu kan. Terus dia juga lebih sendiri, ya dia lebih senang kerja sendiri ya daripada beregu, itu salah satu cirinya kan ya. Nah kalau ekstrovert sendiri, kalau di sini dibilang dia kayak dia biasa senang memimpin satu proyek, atau dia senang mudah bergaul, atau dia senang menjelaskan sesuatu ke seseorang gitu. Terus ketika mereka di tempat keramaian, dia seperti ada energi lebih gitu, dia excited gitu. Gitu nggak sih? Dia lebih ke arah keluar. Terutama yang paling menjadi ciri dari yang disebutkan Teh Medi tadi adalah dia kalau ketemu orang dia excited. Jadi dia dapat energi dari dia bertemu dengan orang. Dari pesta misalnya, dari keramaian. Jadi kayak misalnya gini, habis kerja terus senangnya ngapain nih? Senangnya ngumpul-ngumpul, ngobrol sama teman, makan-makan, atau pulang sendiri ke rumah, atau kalaupun nggak pulang ya, memperhatikan orang lain. Jadi kayak misalnya duduk di satu pojok kota terus ngeliatin orang-orang begitu. Nah itu juga termasuk orang yang introvert. Kalau dia yang mendapatkan energi dari ketemu dengan teman-teman, nah bisa jadi dia adalah orang yang extrovert. Tapi pada kenyataannya gini juga sih, kadang-kadang ya kami mendapati klien-klien yang meskipun terlihat dari perilakunya bahwa dia orang yang ekstrovert, dia punya teman banyak, kelompoknya banyak, nggak taunya pas dicek bukunya hitam dan abu-abu. Jadi yang bakat yang tadi ternyata bapak ini introvert ya. Jadi kalau begitu orang-orang yang begitu tuh kadang-kadang tidak mau dihubungi sebelum dia melakukan acara. Misalnya dia bikin training ini ya. Dia bikin training, sehari sebelumnya dia ngopi-ngopi dulu sendiri gitu. Jadi jangan dikontak gitu. Cari ilham. Mencari ilham atau memang butuh perenungan ya sendiri. Dan setelahnya juga. Setelah acara juga begitu. Sebentar Hesti, ini yang mau nanya boleh ke ini ya, question box ya. Question box. Ayo Hesti lanjutin. Dan satu lagi sebenarnya salah satunya yang menarik nih, ini kan sekarang zamannya gadget ya. Ada temen yang dia cuma ngelihatin doang orang kalau nelpon ke dia. Jadi kayak misalnya gak diangkat, jadi cuma dipandangin doang gitu. Ya kalau dia telepon ya gue pandangin doang, nggak bakalan gue angkat karena dia lebih suka di WhatsApp. Dia bisa mengontrol kapan dia mau nerima, kapan dia enggak gitu. Apalagi kemarin tuh lagi dengerin kisahnya itu Deddy Kobuzier sama Ivan Gunawan gitu. Gue kan video call lu nggak ngangkat, apalagi kalau di video call.
Lebih-lebih lagi. Lebih males gitu ya, lebih. Lebih males. Mesti janjian dulu. Saya mau video call gitu. Saya mau Mm-mm. video call Bapak ya, boleh nggak misalnya? Kalau lagi mood boleh deh gitu ya. Kalau lagi nggak mood nanti nunggu. Iya. Dan dia juga nggak akan kayak kayak nggak enakan gitu, kayak Mm, ya udah udahan ya gitu. mm, Dalam 15 menit atau dalam 40 menit, 1 jam waktunya mm, dia. mm, Sedangkan kadang-kadang kalau buat orang-orang yang ekstrovert tuh kayak eh, ada buku kan, The Subtle Art of Giving a Fuck gitu. Seni bersikap bodo amat. Nah, itu ternyata bacaan orang-orang yang suka nggak enakan jadinya. nggak enakan. Karena entah entah takut kehilangan teman atau misalnya gimana sih caranya nolak gitu. Tapi buat Mm, teman-teman yang introvert, saya lihat kadang mereka jadi bisa lebih tegas karena ya itu tadi. Nah, bukannya nggak pengen berteman gitu kali ya. Bukannya nggak mm, pengen nggak tapi nggak butuh kadang-kadang. Hanya mm, orang-orang tertentu yang sudah tersaring mm, yang mm. mereka terima. Kalau dia butuhnya cuma 3 orang dengan sahabatnya ya sudah 3 orang aja Mm. begitu. Nah, ini menarik, itu relate sama tadi ada yang bertanya gitu. Apakah kalau kita punya teman cuma sedikit gitu ya? Itu Eca kayaknya yang nanya tadi ya. Jadi kalau apa? Kalau Jeffrey, kalau mana Eca kayaknya. Eca, kalau kita punya teman cuma sedikit, apakah itu kategori introvert atau ekstrovert gitu? Jadi sebenarnya kalau kalau bisa kita bilang ya Hesti ya, memang introvert itu teman-temannya sedikit dan memang dia melihat dari uh, berteman yang berkualitas gitu. Jadi memang teman-temannya sedikit gitu. Tapi balik lagi ya Cak ya, kalau menurut saya Hesti ya, tadi kan Hesti bilang banyak faktor gitu. Bisa jadi temannya sedikit karena apa dulu gitu. Karena kenapa temannya sedikit gitu, bukan berarti dia tidak mau berteman, bisa jadi memang terlalu sibuk, itu bisa jadi ya Hesti ya. Jadi terbatas waktu gitu, terbatas waktu untuk apa pergaulan kayak gitu ya. Tapi ya jadi kita nggak bisa langsung menjas gitu ya dengan satu karakteristik aja gitu. Kita explore lagi gitu. Itu nggak sih Hesti? Gimana Hesti? Ya itu tadi ada orang-orang yang terlihatnya di depan kelihatannya kayaknya Hmm, introvert atau extrovert kayak kaget. ternyata. Really? Aku pikir kamu orangnya extrovert. Kalau saya Ya. sih, kalau saya sendiri ya, ini ada istilah baru yang bilangnya ambivert. Jadi Oh, pas sudah ambivert. kayak kayak misalnya saya atau Teh Media gitu, kayaknya saya ambivert deh gitu. Iya, Why? saya juga. Ya karena kadang-kadang memang butuh ketemu orang, iya, Kadang tapi kadang-kadang pengen bisa sendiri. sendiri juga bisa. Ya kalau Sangat saya cenderung, menyenangkan. nah makanya itu tidak ada suatu yang mutlak gitu ya, nggak ada yang ekstrovert mutlak, nggak ada introvert mutlak gitu ya. Memang condongnya kemana? Kan seperti yang saya bilang kan spektrum gitu. Kamu condongnya kemana gitu. Nah, yang ambivert ini menarik nih ya. Saya juga ini termasuk yang kalau menurut saya tuh orangnya cheerful gitu. Ketemu semua orang, hai, halo. Jadi semua sampai suami saya bilang, kalau saya bilang, wow, this my best friend have the problems. Hah? Yang mana? Semua orang, uh, I think you have so many best friend. Even just kenal 1 jam dengan orang, kamu bilang itu best friend kamu kayak gitu kan. Jadi memang tipe saya kayak gitu menganggap ya semua orang tuh temen gitu. Jadi saya memang tidak, kalau bisa didetail sebenarnya tidak punya yang benar-benar sahabat gitu. Itu beda dengan kalau saya lihat dengan kakak saya gitu Hesti. Jadi kalau kakak saya dari kecil dia tuh memang jarang main gitu. Temennya tuh cuma saya bisa hitung mungkin 3 atau 4 orang, tapi bener-bener ngerjain PR bareng, kemana-mana bareng, selalu janjian. Jadi bener-bener ada keesan gitu, geng gitu ya, geng gitu. Kalau saya tuh nggak bisa Hesti. Saya ada kalanya gitu, saya nyari sesuatu yang memang ingin cepat gitu. Jadi saya harus sendiri gitu, harus sendiri. Atau ada kalanya saya janjian sama ini. Kalau ketika itu memudahkan saya akan janjian sama ini. Terus kalau ketika itu memudahkan saya dengan dia, yang lainnya saya akan janjian dengan yang lainnya. Saya orangnya free gitu, saya sih. Kesana boleh, kesini boleh gitu. Nah,
Tapi ada kalanya juga kadang-kadang capek dengan terlalu banyak teman gitu. Kadang-kadang saya pengen sendiri kayak gitu, satu yang kayak gitu. Jadi memang saya menilai saya tuh ya lebih ke ambivert gitu, yang tengah-tengah gitu. Yang tengah-tengah. Nah, ini juga sih saya tipikal yang senang mengamati ya sekarang itu sejak bergaul dengan Hesti ya. Jadi saya senang mengamati, termasuk ke suami gitu ya. Suami saya kan ya orang ini ya, marketing gitu, jadi memang bener-bener apa ya, seneng komunikatif lah gitu ya, tokatif gitu ya, komunikatif gitu, jelasin juga detail, rinci gitu. Tapi temennya dia kalau masalah bergaul, saya ngelihat memang temennya cuma beberapa kayak gitu, sesuatu yang kayak gitu. Jadi saya melihat memang dia nggak murni ekstrovert dan dia nggak murni introvert gitu, satu yang kayak gitu. Jadi memang gimana ya, kalau kadang-kadang ada sih Hesti orang yang kalau kita ketemu nih, ini orang nih kok ngomong terus nggak ngasih celah orang lain buat menanggapi atau apa gitu. Jadi kita yang ini kan, apakah itu termasuk yang ekstrim Hesti? Terus sebenarnya itu tuh baik nggak sih gitu, terlalu ekstrim gitu. Misalkan satu sisi ada orang yang diem banget, udah kita pancing-pancing, kita mengeluarkan jok-jok yang lucu, senyum pun enggak gitu kan ya, senyum pun enggak. Satu sisi lagi ada yang bener-bener ngomong terus, aduh kita tuh sampai pengen ngomong tapi dia langsung brrrr, gitu. Jadi kita yang capek sendiri gitu ngelihatnya gitu. Nah menurut saya sih gimana nih kalau membahas tentang yang ekstrim kayak gini? Jadi kalau bahasannya, jadi orang itu kalau mau konsultasi kesehatan mental nih, bahasanya atau konsultasi psikologi, biasanya yang pertama, apakah kemudian masalah itu mengganggu dia. Jadi kalau ternyata misalnya ada orang extrovert atau extreme introvert, tapi selama masalah itu tidak mengganggu dia, sebenarnya bukan masalah. Tapi ada lagi sebenarnya satu Tapi lagi. kalau itu Masalah itu mengganggu orang lain. Nah, itu yang kedua, masalah itu mengganggu orang lain. Masalah itu mengganggu orang lain pun ya tetap kan yang diatasi dia ya. Jadi konsennya ke dia begitu. Nyaman Jadi nggak dianya? enggak, dianya mau nggak konsultasi? Kan pertanyaannya kan belum tentu ya, enggak. Jadi ya biasanya pada akhirnya bisa entah temannya konsultasi soal sahabatnya atau ibunya konsultasi soal anaknya. Buntut-buntutnya memang ibunya yang di konseling karena kita sulit untuk mengubah orang lain. Yang perlu kita ubah adalah bagaimana sudut pandang kita terhadap si orang tersebut. Nah itu, merubah orang lain itu sesuatu yang impossible gitu ya. Tapi kita bisa ubah diri kita. Tapi balik lagi, disinilah pentingnya gimana ya kita belajar sesuatu gitu. Karena kita bisa jadi kayak remnya kita gitu ya, kayak rem kita gitu nggak gitu. Yang pertama tapi tetap tadi Hesti bilang kenyamanan gitu ya, kita nyaman nggak sih kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi memang ada hal-hal yang kita udah nyaman nih, tapi nyaman nggak sih buat orang lain, atau kita mungkin harus lebih merem gitu. Kalau memang kita ekstrovert gitu, mungkin ya kasihlah celah, tarik nafas kalau ngomong, atau ada waktu, memberikan kesempatan orang lain juga untuk ngomong gitu. Jadi jangan ngomong sendiri gitu. Nah kalau introvert mungkin Hesti ya, kalau kan kita cenderung ya Hesti ya, kalau sama pasangan aja gitu, misalkan kita udah cerita panjang gitu, dia ya gitu, misalkan kok nggak romantis banget sih nih orang gitu kan ya. Suka bertanya gitu jadinya kan ya, jadi bertanya gitu. Nah yang sebenarnya orang-orang yang introvert itu mungkin cara dia menunjukkan perhatian itu beda kali ya. Cara dia menunjukkan perhatian itu beda seperti itu. Itu gimana tuh Hesti tuh kalau dengan pasangan? Apakah, nah ini yang menarik nih. Ketika kita relate nih, saya cari yang cari jodoh yang melengkapi atau yang sama dengan kita gitu sih sebenarnya mana yang sebenarnya emang lebih baik ya gitu, atau gimana sih? Jadi bahasanya muter-muter ini.
Jadi apakah introvert itu harus dengan introvert baru dia nyaman gitu? Apakah introvert itu harus dengan ekstrovert gitu? Iya nah, ya sih. Eh, jadi begini ya, kalau ngomongin jodoh itu kan seperti satu set menu diberikan kepada kita, terus kita terima, kita bilang itu jadi enak, atau kemudian kita atau nggak enak gitu. Jadi kayak misalnya kalau sudah dikasihnya begini, ternyata perwujudannya tidak seperti yang kita inginkan atau pangeran di dalam dongeng kan, Nggak kalau waktu mungkin kecil itu. kan dikasih, Lebih dikasih baik. gambaran tuh mesti kayak pangeran, tampan, berkuda putih begitu. Ternyata enggak misalnya. Mau dia introvert, mau dia extrovert sebenarnya sih bukan masalah, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menerima hal-hal yang baik dari dia daripada kita ngomongin kekurangannya dia. Eh, Makanya perlunya belajar ini ya, belajar pendekatan ini adalah sebenarnya lebih ke supaya kita bisa eh, mensyukuri baik diri kita, pasangan kita, tapi yang terutama yang paling diingat adalah mengenali diri kita sendiri. Jadi kenal sama diri kita dulu, baru kita kenali orang lain, kenali anak gitu. Jadi bahkan saat kita marah pun, bisa kita marah nih sama anak, ternyata dia melakukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Iya Tapi kan benar. dia nggak tahu kalau dia nggak nyaman karena Bet- kita, kalau kita nggak nyaman karena dia gitu. Kayak Mm-mm. tadi, ibu ekstrovert, punya anak introvert, punya standar-standar. Kalau idealnya orang itu kan mestinya ngomong biar mudah bergaul. Gitu. Ibu tuh mikirin kamu, padahal belum tentu juga nantinya dia si introvert ini akan besarnya jadi marketer misalnya. Who knows? Mm. Siapa tahu dia Mm. jadi direktur. Naik Mm-mm. naik tingkat ya maksudnya. Mm-mm, Gitu. benar-benar. Udah ada pertanyaan nih, Teh. Udah banyak nih. Pertama dari Marlina. Untuk ekstrovert atau introvert itu apakah sebuah pilihan atau memang sudah jadi jati diri sendiri? Nah, ini Hesti, apakah ini emang sudah apa bawaan gitu, bawaan atau gen kita gitu kita menjadi ekstrovert atau introvert ataukah memang karena sesuatu yang bisa dibentuk gitu, Hmm, sesuatu yang bisa dibentuk. Oke, kalau saya sendiri, jadi ada aliran dalam psikologi namanya nature atau nurture. Jadi perdebatan apakah itu manusia itu emang sudah dari sononya dikasih atau karena bentukan lingkungan. Kalau saya menyadarinya, saya percaya bahwa sifat dasar ini dari lahir, bawaan lahir. Kalau kemudian tahu-tahu sudah besar berubah, bisa jadi bukan karena, ya wallahu alam ya, bukan karena dianya berubah, tapi dia semakin mengenal dirinya. Jadi kayak misalnya, dia pikir dia ekstrovert selama ini, tapi kok setiap kali ketemu orang dia lelah, dia capek, gitu. Nah, terus kemudian tahu-tahu pas udah besar dia baru tahu bahwa oh ternyata saya tidak perlu membutuhkan teman yang banyak. Saya butuhnya teman yang sedikit berkualitas dengan sahabat yang ya mungkin cukup 3 atau 5 orang begitu. Suka dengar teman-teman yang bersih-bersih friend list di Iya, FB misalnya, Facebooknya dibersihin gitu teman-temannya gitu. Bisa jadi mm-mm. semakin dewasa orang akan semakin cenderung lebih ke dalam dirinya gitu. Jadi kalau sifat berubah bukan karena dia tadinya extrovert jadi introvert atau introvert jadi extrovert ya, tapi sejatinya mungkin dia memang introvert atau memang extrovert. Jadi lebih Berasa sih kalau lebih ketemu sama kalau ketemu sama orangnya mungkin berasa kali ya. jadi lebih mengenal yang terpenting ya seperti Haji bilang itu kita sebenarnya pengen lebih mengenal diri kita gitu ya. Jadi mengeksplor diri kita gitu itu yang paling penting dari introvert ekstrovert ini ya, bukannya siapa yang lebih baik gitu, apakah introvert atau tidak gitu, tapi bagaimana kita mengenali diri kita gitu ya, ya. Dan Mm-mm. dan itu kadang yang susahnya memang mengenali diri kita sendiri gitu, karena ketika kita mengenal melihat orang itu gampang sekali, ih orangnya gini-gini, tapi ketika kita menilai diri kita, coba tanya lah, kelebihan kamu apa? Banyak gitu. Kekurangan kamu apa? Nggak tahu gitu ya. Kita nggak pernah belajar untuk menilai kekurangan kita apa gitu. Bu, kalau
yang tadinya intro lalu berubah jadi ekstro itu penyebab utamanya apa? Nah, Hesti tadi dia Kalau tadinya hmm, introvert berubah jadi extrovert. hmm, Kalau berubah orang, maksudnya kita atau kita melihat orang lain. Kadang-kadang tuh kita lihat seseorang itu seakan-akan introvert atau seakan-akan extrovert karena tuntutan lingkungan. Tapi biasanya hmm, ketahuannya kalau dia lagi sendirian. Jadi dia dia recharge baterainya hmm, dari ketemu orang atau dari melakukan kegiatan-kegiatan menyendiri begitu. Jadi bukan sebenarnya mungkin bisa jadi nggak berubah, cuman kita baru tahu kalau dia ternyata aslinya begitu. hmm. Ada juga Tapi mungkin orang yang berubah ya, tapi karena tuntutan lingkungan, misal orang hmm, introvert bekerja sebagai marketing. nah ya itu capek nggak sih, Hesti? Maksudnya pasti itu membutuhkan energi yang lebih gitu ya buat si introvert gitu ya. Si introvert Makanya di dunia ya. Nah, itu makanya marketing bonusnya banyak, bayarannya mahal. karena berat. Karena belum tentu Nah, nggak banyak orang enjoy menjalani marketing itu. Tapi saya itu kemarin baru lihat Medi, ada hmm, artikel tentang ternyata orang-orang ambivert itu mereka mereka orang yang berhasil menjadi sales. Kenapa? hmm, Karena mereka punya kemampuan untuk berbicara, ketemu orang, outgoing begitu, tapi juga mendengarkan dengan baik. Jadi orang introvert itu kelebihannya mereka pendengar yang baik. Dan orang extrovert kelebihannya mereka suka ketemu orang gitu. Jadi kalau mau dilihat ternyata orang yang bisa switching dari extrovert ke introvert itu ternyata yang bagus untuk pekerjaan sales ya. Sedangkan kalau hmm. pekerjaan lainnya belum tentu. Benar tuh Hesti. Hesti nih, ini sama nih, relate nih saya Al-Ghifari nih. Apakah kalau kita sudah apa? Terbilang introvert, kita bisa berubah menjadi ekstrovert dengan membiasakan diri melakukan hal-hal yang sering dilakukan ekstrovert. Nah, itu tadi seperti Teh Hesti bilang ya, Ghifari ya, bahwa memang ada tuntutan kondisi yang ketika membuat orang yang introvert akan menjadi ekstrovert atau sebaliknya gitu. Memang ada kondisi-kondisi yang menekan dia untuk seperti itu gitu ya. Mungkin Gimana bukan sih? menekan ya, kalau menekan tuh Apa? kayaknya under pressure Oh ya, banget. iya jadi gimana Menuntut, sih? meminta. Iya jadi ya memang tuntutan kondisi seperti itu gitu. Tapi ya tadi balik lagi sebenarnya kita yang lebih tahu diri kita dan itu bisa terlihat ya dari cara kita sendiri bagaimana gitu ya. Apakah kita lebih menikmati apa enggak gitu ya Hes ya. Mm-mm. Terus ada lagi, bener Bu, susah banget mengenal tadi kekurangan, kelebihan sama kekurangan diri sendiri. Ya memang susah ya kalau kita menilai orang lain itu gampang banget, tapi ketika diri sendiri susah ya. Ini menarik nih. Apa Ada nih? satu pertanyaan yang bagus. Apakah depresi bisa mengubah orang menjadi ekstrovert atau introvert? Jadi salah satunya, kalau misalnya kita ada seseorang mengalami kejadian luar biasa, entah dia bencana, entah dia kecelakaan, meninggalnya orang yang disayangi begitu, salah satu cirinya adalah perubahan perilaku yang ekstrim. Hmm. Contoh, tak biasanya dia suka ketemu orang, dia menyendiri. Atau Hmm. dari yang tadinya menyendiri jadi talkative, suka ngomong. Bukan Hmm. menjadi dirinya. Itu jadi salah satu ciri. Jadi bukan dianya berubah, tapi dia sedang menjadi bukan dirinya. Jadi mungkin sekali ya dari depresi itu membuat orang berubah jadi depresi itu kan karena banyak ya karena Mm-mm. peristiwa-peristiwa yang gitu ya Mm-mm. yang drastis itu tadi bisa membuat orang berubah menjadi bukan dirinya gitu Mm-mm. sebenarnya. Jadi Tapi pada bukan satu bukan titik, sifat kepribadian berubah ya, perilaku yang berubah. pada satu titik dia akan kembali perilakunya ke dia Ke yang bagaimana dia sebelumnya nyaman. atau Mm-mm. tapi Ke itu yang butuh biasa. butuh waktu ya. Ini ada lagi nih. Untuk bahasan introvert extrovert, kalau di bab jodoh itu bagusnya punya kesamaan atau switch. Gimana? Eh, Kadang tuh kalau kita ketemu sama orang, saya tuh dulu sebutnya tuh saya punya teman yang kayak twin soul. Jadi kayak twin soul tuh kayak kembaran saya gitu. Saya tuh ngerti dia maunya apa, mainnya sama, kesukaannya sama gitu.
Itu seperti membaca buku yang kita sudah tahu. Mm-mm. Nah, sedangkan saat kita punya pasangan, itu kita mencarinya soulmate kan. Jadi kayak Mm-mm. bahasanya juga belahan jiwa. Belahan jiwa itu kayak apa sih yang kamu belum tahu? Apa sih yang kamu miliki yang belum aku miliki? Makanya kenapa kemudian jadinya ada konflik, jadinya kadang berantem atau diskusi, debat, padahal karena kita belum memahami, oh dia tuh orangnya sebenarnya sukanya diginiin. Nah, untuk ini sebenarnya ada bahasanya love language, bahasa bahasa cinta. Jadi orang introvert, sebenarnya bukan orang introvert ya. Setiap orang itu suka diperlakukan berbeda. Ada yang dengan bahasa cintanya action, tindakan. Suami saya sukanya ngebantuin nyuci piring. Buat dia ngebantu nyuci piring itu adalah tindakan yang menunjukkan cinta. Saya sukanya dipegang-pegang, misalnya. Mm-mm. Entah dipeluk, entah dielus, begitu. Perempuan ya umumnya ya, kadang-kadang sukanya disayangnya dalam begitu. Atau kata cinta, Mm-mm. kata-kata cinta, kata-kata romantis. Mm-mm. Laki-laki sama perempuan bisa jadi beda Mm-mm. bahasa cintanya, yang penting difahami. Jadi maunya seperti Mm-mm. apa, dia maunya gimana gitu sih. Mm-mm. Nanti Iya, babnya, ntar di bab jodoh, di bahasan cinta. Eh, bahasa kita balik lagi cinta. ke introvert extrovert. Oke. Nanti itu lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Tapi balik lagi tadi Hesti sempat menekankan bahwa yang terpenting adalah gimana kita melihat sisi positifnya gitu ya, melihat sisi positifnya dari pasangan kita dan mensyukuri itu gitu ya, mensyukuri itu gitu ya. Nah, ini ada lagi apa tadi Hesti? Apakah introvert sama extrovert ada dampak negatif? Ada dampak negatif nggak introvert sama extrovert? Kira-kira ada nggak? Jadi gini. Kalau kalau introvert dan extrovert ini positifnya ada, negatifnya pasti ada juga. Tapi uh, apa ya? Makanya kenapa kalau terlalu, semua yang terlalu itu jadi nggak baik gitu. jadi kita itu harus bisa, kan tadi kita menilai diri kita gitu ya, dan kita juga yang harus bisa gitu ketika kita harus bisa menyadari gitu ketika uh, apa porsinya sudah over gitu, misalkan kayak tadi saya bilang kalau kita ngomong nggak ada jedanya gitu itu kan mengganggu orang gitu, berarti kita mungkin sudah bisa mengerem gitu, bisa membatasi gitu ya, bisa membatasi paling enggak ketika kita memberikan ide atau masukan, pastikan orang lawan kita juga mempunyai kesempatan untuk menanggapi gitu, mengeluarkan ide dia gitu ya. Jadi memang yes, intinya sesuatu yang berlebih atau sesuatu yang berlebihan itu akan nggak baik ya gitu ya sih ya. Jadi kita juga harus mengenal batasan gitu, mengenal batasan. Disitulah mengapa kita harus mengenal diri kita gitu. Jangan sampai kita nggak mengenal diri kita, akhirnya kita merasa tidak ada yang kurang atau tidak ada yang negatif dari diri kita gitu. Ya, jadi konsepnya sebenarnya bukan hanya mengenal kekuatan diri, tapi mengenal kelemahan diri. Jadi Mm-mm. ada orang yang kekuatan dirinya dia tahu, tapi saat disampaikan, oh tanya kamu tuh kelemahan dirinya ini misalnya. Contoh misalnya Mm. orang yang signifikan eh, malah sebenarnya itu kekuatan dia gitu. Tapi dia melihat itu Gimana? sebagai orang yang caper, cari perhatian, suka tampil, banci tampil coba bahasanya. Kan dulu suka ya ngomonginnya gitu ya. Mm. Padahal Benar-benar. sebenarnya kalau dia tampil di tempat yang tepat, menjadi pusat perhatian di tempat yang tepat gitu, itu malah akan Mm. jadi kekuatan dia. Bahkan kekuatan pun Mm. bisa dipandang sebagai kelemahan kalau kita nggak mempelajari diri kita. Mm-mm. Kita ya intinya itu ya, mempelajari diri kita, mempelajari sehingga kita tahu actionnya gitu. Mana yang berlebih, mana yang kurang bisa kita kita lengkapi gitu ya. Terus nih, Mm-mm. nah Jeffrey ini kita kita tadi panjang ya. Ternyata Jeffrey masih mempertanyakan perbedaannya Bu, introvert, extrovert, ambivert. Nah, jadi Mm-mm. gimana Hesti? Ini mungkin masih ada yang Kalau bingung gitu sebenarnya.
Iya, kalau di konsep di talent mapping itu ada bakat namanya winning other over, memenangkan diri orang lain. Kalau kita lihat orang yang extrovert itu orang yang bakat gue-nya dominan. Dia mudah untuk berteman, mudah untuk bergaul. Bahasanya kita itu orang ekstrovert itu mendapatkan energi dari bertemu orang, dari berkumpul, dari berpesta misalnya, dari berjejaring. Itu ekstrovert. Sedangkan orang yang introvert itu dia merecharge energinya dengan menyendiri. Dia mungkin nggak punya teman yang banyak, tapi temannya itu tadi berkualitas. Jadi dia memilih temannya. Mungkin ada 2 atau 3, tapi tidak banyak seperti teman yang extrovert. Tapi itu bisa dikatakan sebagai sahabat. Jadi kalau dia bilang dia care sama orang, dia memang butuh waktu untuk care sama orang, tapi kemudian saat dia berteman, temannya akan panjang, akan lama begitu. Apalagi kalau punya bakat relator. Lalu orang ambivert itu antara extrovert atau introvert. Kita kadang menyebutnya extroverted introvert. Jadi orang extrovert yang introvert atau orang introvert yang extrovert. Jadi kayak misalnya kesannya pendiam tapi gaul gitu. Oh saya kaget, kok hasil kamu introvert, padahal saya pikir teman kamu banyak. Gitu. Ternyata dia lebih suka di tengah pesta, dia mojok di ruangan. Sambil memandangi orang-orang yang memandangi orang-orang. Atau jadi orang ekstrovert yang introvert. Itu tadi ya yang kesannya pesta tapi nggak taunya di ruangan. Atau orang introvert dan ekstrovert, kelihatannya main game, kelihatannya di dalam kamar main laptop, ternyata main laptopnya game online atau chatting. Jadi dia berkomunikasi dengan teman. Komunikasi ternyata dengan teman gitu, chatting, atau kan sekarang game-game itu sambil ngobrol ya. Jadi ya nggak kelihatan dari perilaku yang tampak, ternyata aslinya orangnya begitu. Coba kita lihat komen-komen nih ya. Kita bacain dulu. Halo, siapa aja nih yang biasa datang? Ada Mas Yusuf, saya lihat. Ada Mbak Eca. Nih Anggi, benar Bu, susah banget buat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ya, kita menilai orang itu kayaknya lebih ini ya, Hesti ya, lebih gampang. Lebih gampang. Ketika kita mengenal diri kita gitu. Kasihlah ini ya. Coba nih ya, kamu kasih 1 lembar nih ya. 1 lembar ini kasih kekurangan pasangan kamu. Ini 1 lembar kekurangan kamu. Kekurangan kita punya 1 aja gitu ya. Cerewet. Nah, kekurangan pasangan masih panjang. Nah, ini dia yang harus kita. Jadi kalau kita training talent mapping ya, ada workshop gitu, itu kan salah satunya disuruhnya bikin list kekuatan dan kelemahan. Terus kita tuh kayak mau memasukkan semua kata-kata ke dalam situ. Yang ternyata nanti diajari untuk mengkategorikan kekuatan dan kelemahan kita. Entah itu, kalau bakat itu kan kata sifat ya. Kekuatan dan kelemahan itu akan lebih mudah kalau kita memahaminya dengan kata kerja misalnya. Gitu deh. Kadang-kadang saya juga suka masih ketukar-tukar. Makanya masih sering ikutan workshop. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ikutan workshop, ada trainingnya namanya talent mapping basic. Jadi itu nantinya akan ketemu saya sama yang lain di komunitas yang namanya Santri Talent Mapping. Nyebutnya santri ya, bukan karena kemudian, apakah mesti muslim? Enggak, tapi kita karena belajarnya berkelanjutan, belajar terus. Ini dari Tasya, introvert sering dikaitkan sama seni Bu, menyendiri, seni gitu ya. Terus apa lagi tuh? Iya, introvert kaitannya sama seni, meskipun perannya juga banyak ya di seni ya. Ada juga sih sebenarnya seni yang extrovert, ada lah ya, seniman. Biasanya memang seniman karena karena dia butuh yang kreatif biasanya. Nah, kalau kreatif ini di TM namanya bakat ideation.
orang-orang yang punya banyak ide, yang idenya sampai tumpah-tumpah, terus dia suka bagi idenya ke orang lain gitu. Kadang-kadang kita tanya, kamu nggak apa-apa ide kamu dipakai orang? Nggak apa-apa, orang saya juga idenya banyak, belum tentu saya bisa ngejalanin semuanya gitu. Oh gitu. Eh, sorry nih, saya keluar suara dari ngelihat dari. Bentar ya Hesti. Hesti boleh sambil bacain komen dari itu? Iya nih, Zakiah Rahma, kekurangan uang Bu. Ini kemarin bahasanya resource. Saya itu lagi ikutan ini teh, lagi ikutan Quranic Management Series-nya Kang Randy Saputra. Teh Gimana Medi tuh? ikutan juga deh. Jadi dia sifatnya dicicil gitu kayak 10.000 per pertemuan, 50.000 per 5 pertemuan. Diadainnya sama itu Eva Pura, grupnya Kang Dewa, grupnya Kang Randy Saputra, ada Kang Hari Firmansyah juga di pokoknya grup Bandung. Jadi Nah, bilangnya jadi gini, apa? kita tuh jangan bilang resource. Bahasanya tuh jangan ngomong dulu sumber daya. Karena kalau kita punya target, punya tujuan, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sumber daya kita lah bahasanya gitu. Kalau salah, saya maunya sih dikoreksi karena Mas baru belajar tadi siang nih. Hmm. Jadi kalau misalnya gini, orang tuh kan punya target, punya goal di dalam hidupnya ya. Tapi dia kadang menyatakan, tapi saya nggak punya uang gitu. Kalau kita nggak punya uang, sebenarnya kita punya teman. Kita punya teman. Terus kita bisa manfaatkan yang lain gitu. Kita punya alma mater, punya guru yang sebenarnya bisa tempat kita belajar. Kita punya resource YouTube misalnya, yang sekarang gratisan, yang sebenarnya sumber informasinya banyak. Ada teman-teman juga yang sebenarnya siap berbagi ilmu kalau ditanya. Jadi boleh Iya. kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh tanya Teh Medi ya, atau tanya Nah, saya. Nanti boleh kan tanya Teh Medi doang. iya. Iya, jadi gitu ya. Memang ya harus termotivasi gitu karena jangan jangan sampai kita tidak punya merasa tidak punya apa finansial atau keuangan membuat kita nggak mengembangkan diri kita gitu. Padahal sebenarnya banyak cara gitu karena memang dalam melakukan sesuatu itu perlu modal, tapi modal itu kan banyak ya sih. Modal itu bisa relate sama usaha kita untuk belajar, waktu yang terbuang untuk belajar, gitu kan. Itu modal banyak banget. Waktu gitu itu ya. juga sebenarnya modal. Jadi kalau kan wal asyr ya, demi masa tuh kita kadang buang-buang waktu. Astagfirullah. Ini ya Jadi, dari Eca ya, bingung kadang masuknya kemana, introvert atau extrovert. Kalau bingung jangan-jangan ambivert. nggak, ya, ya itu. Jadi mungkin, nah ini PR-nya nih ya, sekarang sebenarnya lebih mengenali diri sendiri. Nah, sekarang coba mulai apa? Ngambil kertas gitu ya, ngambil kertas, terus kita itu kayak misalkan apa sih yang membuat kita senang, terus kemudian hitung berapa teman kita, terus hal-hal yang kayak gitulah. Gimana sih kayak sih kita mendeteksinya coba dari hal apa gitu, biar kita sama-sama belajar, kita tahu oh ternyata kita tuh seperti ini. Sebenarnya ada banyak toolsnya, tools introversion dan extroversion di web ya. Jadi bisa ditanya nanti bentuknya biasanya sih sekian persen kamu, sekian persen extrovert misalnya, atau sekian persen introvert. Itu sekedar untuk menggambarkan bahwa memang tidak ada yang introvert murni atau extrovert murni. Jadi istilahnya gini, di dalam diri kita tuh ada introversinya kita gitu. Di dalam diri kita ada ekstroversinya. Jadi kayak kadang-kadang kita butuh energi untuk keluar, tapi kadang-kadang kita juga butuh ke dalam. Jadi orang-orang yang suka keluar, ketemu orang, butuh juga sebenarnya waktu buat bermuhasabah, mengenal dirinya. Kenal diri. Iya nggak sih? Kadang-kadang capek ya, ketemu orang, punya teman banyak katanya, tapi sebenarnya nggak punya teman buat bener-bener dicurhatin. Benar-benar. Jadi Teman ya banyak tapi ya bukan teman dekat gitu. bukan teman dekat, nggak punya teman dekat malah kadang-kadang kita bilang.
Iya Itu benar. saya tadi sempat keluar ya, jadi nggak kebaca semua komen nih. Oh iya, Buat aku teman-teman. Ini ada juga psikologi Ghazaliah nih lagi menyimak dari Teh Ana sama Bang Riki. Udah lama gak ketemu nih selama pandemi. oh iya Enggak Bel. sih. Tahun lalu masih ketemu waktu ke acaranya Kemendikbud. Jadi Nah psikologi ini Ghazalian. psikologi kezalian. Yang mana SD nggak ada di sini mah? Di atas ya? Mbak masuk belum komen. Jadi kalau psikologi Ghazalian ini menggunakan konsepnya Al-Ghazali teh untuk psikologi, untuk memahami jiwa kita, memahami ilmu psikologi. Lalu ada satu Hmm. lagi nih, saya jadinya deg-degan. Kata beliau kalau deg-degan, tandanya masih hidup. Ada Pak Prasetya M. Brata, Pak. Apa kabar, Pak? Itu dari mana sih kamu bacanya? Dari bawah atau atas? Join. Prasetya M. Brata, join. Iya, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah hadir. Saya Iya banyak kita. belajar sebenarnya dari teman-teman saya yang tadi saya sebutkan itu. Dari Hmm. Mas Riki di Psikologi Ghazalian, dari Pak Pras. Hmm. Hmm, jadi ya, Terima kasih itu salah semua satunya untuk ya. mengenali diri. Ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih udah Ini, hadir dan kita lihat nih semakin setiap minggunya selalu ada yang baru ya Esti ya, dan ada yang baru, dan di sini sebenarnya kita ya sharing gitu ya, sharing siapapun bisa berpendapat gitu ya, siapapun bisa berpendapat, nanti kita bacain gitu. Jadi welcome untuk yang baru kita, dan kita juga ada inspiring people gitu ya, maksudnya acara kita banyak gitu, banyak jenisnya gitu. Nanti minggu depan insya Allah Hesti ada teman saya yang kerja di Google, Google di apa, di US, nanti akan sharing ya, dia tentang programming. Dia punya YouTube namanya Pinter Programming gitu ya. Pinter Programming, nanti kita bisa tanya-tanya lebih jelasnya tentang programming, tentang karirnya gitu, gitu, tentang karir dia juga gitu. Jadi mungkin bisa ajak teman-teman yang lain gitu, kalau emang ini bermanfaat ya, kalau emang acara kita bermanfaat, bisa ajak yang lain untuk join dan kita gitu. Ada Teh Hesti, ada yang lain juga gitu. Nanti minggu depan itu Mas Daniel. Mas Daniel sama Hesti temanya kita masih diskusi lagi. Tapi kebanyakan tema-tema yang dengan Hesti kita biasanya request ya Hesti ya, request dari penonton juga ya, dari follower juga. Kayak ini kan introvert, extrovert kan sebenarnya request gitu ya dari rekan-rekan kita gitu yang nonton juga gitu. Nanti yang kedepannya kita diskusi lagi nih Hesti, apa nih diskusi tema selanjutnya gitu. Yang mau ngasih masukan juga ya, mau ngasih masukan tema apa yang emang kira-kira dibutuhkan gitu, relate gitu, kita bahas dengan santai, bisa langsung ya. Terus, iya, wih siap Bu mengajak teman-teman yang lain, Algifari. Iya, makasih, semoga bermanfaat ya. Tapi yang paling penting bermanfaat, bermanfaat seperti itu. Pasti ada lagi nggak? uh, dari saya sih, dari saya sih itu, hmm, kita sempat juga ada bahasan tentang kesehatan mental ya. Sebenarnya sebentar Hmm, lagi Hari Kesehatan Mental, sebenarnya momennya yang menarik. Hmm, kayaknya sebenarnya menarik. asik juga kalau ngajak teman-teman. Iya, benar-benar. Kita mau bikin bahasan tentang diskusi kedepannya tentang kesehatan mental atau gimana nih? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Harus bahas ya. Tapi penting banget ya untuk kesehatan mental ini. Jadi buat rekan-rekan, maksudnya jangan sepelekan ya. Kalau ada temennya yang memang uh, hal kecil pun tentang kesehatan mental jangan sepelekan gitu, karena bisa jadi itu menjadi sesuatu yang bumerang gitu, atau sesuatu yang bahaya gitu. Jadi aware dengan kesehatan mental kita, kesehatan mental teman-teman kita gitu. Ya nggak sih Hesti? Mm-mm. Karena saya merasanya Hesti kesehatan mental itu ketika mental kita sehat gitu, kita tuh benar-benar bisa melakukan suatu hal yang positif dengan all out gitu. Tapi sehebat apapun kita, kalau kita udah diserang kena mental kita gitu, makanya kena mental kayak gitu kan, kena mental. Kalau udah diserang mental kita ya udah, kita kayak sehebat apapun kita nggak bisa
sinar gitu. Seperti itu. Iya benar juga. Karena kadang-kadang gini juga ya, ada beberapa teman misalnya meskipun sudah belajar balance mapping, meskipun Hmm. sudah belajar pendekatan berbasis kekuatan, sudah tahu bakatnya, Mm-mm. tapi saat kemudian belum sehat mental, bahkan apa yang dia lihat sebagai kekuatan pun menjadi kekurangan dia, bisa Nah, iya. terintimidasi atau bahkan eh ya ini sebenarnya menarik, sempat ada di sebelum pandemi kami sempat bikin mental health day yang temanya suicide. Bahasanya sebenarnya begini, bahkan ahli kesehatan mental pun kadang-kadang mengalami masalah kesehatan mental. Jadi Mm-mm. kadang-kadang kita suka ya misalnya nih, ih kok psikiater kok gitu, atau psikolog kok gitu. Mm-mm. Kamu kan sarjana psikologi, kok kamu begitu sih gitu. Stigma stigma yang terkait terutama misalnya ya iyalah ya kayak misalnya Ustadz juga kadang-kadang down, psikolog juga kadang-kadang down, sarjana Iya. psikologi apalagi belum Mm-mm. dibekali kemampuannya begitu. Jadi Mm-mm. mental health ya seperti dokter yang tidak bisa mengobati diri sendiri, sama kesehatan mental Mm-mm. ini juga dikerjainnya bareng-bareng di lingkungan yang baik, di lingkungan yang sehat dengan teman-teman yang juga saling support. Makanya Saling kenapa support. kemudian banyak sampah nih masuk kita, banyak yang curhat, banyak yang cerita. Itu sampahnya Mm. masih dibuang-buang itu. Jadi mesti belajar Mm-mm. buat teknik untuk membuangnya supaya tetap sehat mental. Mental. Iya, kadang-kadang memang terlalu banyak orang yang curhat juga, kita juga down juga ya, bisa down juga gitu karena, duh kok sedih banget. Itu terasa banget ya waktu kemarin pandemi gitu yang pas lagi heboh-hebohnya ya sih ya. Banyak Mm-mm. banget berita meninggal gitu ya, meninggal di mana-mana, berita duka gitu ya. Duka itu kita secara mental kita benar-benar drop loh. Apalagi kita yang misalkan punya orang dekat gitu. Kalau saya dulu ada teman adik gitu yang saya kemarin ceritakan merasa bersalah gitu karena merasa tidak membantu dengan maksimal gitu karena kita nggak menyangka se fatal itu, nggak merasa apa sih separah itu gitu Hesti, tahu-tahu meninggal yang drop ininya oksigennya gitu yang dan itu akhirnya bener-bener membuat kesehatan mental kita sendiri nggak kuat gitu sampai berminggu-minggu itu bener-bener down, kalau ingat sedih, nangis, merasa hancur gitu. Ya memang kayak gitu ternyata banyaknya. Jadi memang unik nih apa kalau menurut saya ya temen curhat gitu ya, temen curhat itu jangan disepelekan gitu, apalagi kita kasih statement yang malah membuat dia down gitu. Itu ya sih ya. Harus aware kita semua. Gitu. Iya, Ya, kayaknya dari kita itu ya Teh gimana? ya. Iya, dari kita itu. Makasih banget, semoga bermanfaat ya. Kita di sini kita belajar untuk mengenal diri kita, jadi tidak ada yang dikatakan mana yang lebih baik gitu, introvert, ekstrovert atau yang mana gitu. Enggak, tidak. Tapi kita berusaha mengenal diri kita itu seperti apa biar kita tahu bagaimana menyikapinya, bagaimana mengembangkannya dan bagaimana kita bisa menjadikan itu satu kekuatan kita gitu ya, kekuatan kita gitu. Tentunya biar kita juga berharap, saya dan Teh Hesti juga berharap adik-adik karena ini banyak banget rekan-rekan kita yang masih muda ya Hesti, mereka berkembang dan kalian itu punya potensi loh, kalian punya potensi, kalian bisa melebihi dari kita-kita gitu ya. Mereka bisa lebih dari kita gitu dan kalian memang harapan kita gitu, calon-calon pemimpin masa depan gitu. Jadi kita sangat berharap kalian semua sukses, kalian bisa belajar tentang diri kalian gitu. Dan akhirnya bisa kontribusi lebih gitu. Ya, dari saya itu. Terima kasih Oke, teman-teman. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Saya pamit Teh Medi. Iya, makasih Testi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.